Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Farah Pumtas yang akan bersama Anda dalam talk show Adikarya Parlemen. Kali ini pemirsa sudah hadir dan berbincang bersama kami salah satu anggota dari Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah Bapak Tobias Kinanjar Saidina SAP. Langsung saja saya akan menyapa beliau. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita juga baik Pak. Oke, ini terkait dengan ini pandemi COVID-19 atau virus corona ini kan memang bukan hanya dihadapi oleh Indonesia ya Pak ya, tapi seluruh dunia. Ya. Tentu saja membawa efek yang pasti yang terkena dampak selain kesehatan dan ini adalah juga perekonomian kita. Betul. Nah, Komisi 2 yang membidangi terkait dengan perekonomian, ini bisa diceritakan terlebih dahulu nggak sih Pak? Sekarang program-program apa saja yang memang sedang dijalankan oleh Komisi 2 spesiali, apalagi saat ini anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sedang balik ke dapil masing-masing ya Pak ya? Nah, ini seperti apa Pak? Jadi pandemi COVID-19 ini kan tentunya berdampak pada semua sektor ya. Berdampak untuk semua. Ini bukan terjadi di Indonesia, hampir seluruh dunia mengalami, bahkan negara-negara yang ekonominya kuat sekalipun seperti Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya pun ikut terdampak. Kita di Indonesia tentunya sangat terpukul dengan keadaan ini. Sekarang mulai terasa ekonomi mengalami pelambatan, khususnya di Jawa Barat. Banyak sekali karena di Indonesia itu banyaknya kan sektor informal ya, jadi sangat terasa memang sehingga dibutuhkan semacam kehadiran dari pemerintah yang bisa menyentuh masyarakat terutama terkait ekonomi ini. Pak Presiden sudah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020, intinya Perpu itu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran di 2020 untuk penanganan COVID. Jadi kita berharap kita memberikan kepercayaan kepada Pemprov Jawa Barat untuk melakukan realokasi tersebut, tapi kita berharap realokasi yang akan dilakukan nanti mudah-mudahan bisa tepat sasaran dan bisa berdampak dan memberikan pengaruh positif untuk masyarakat. Nah, saat ini Pemprov Jawa Barat sudah memberikan skema-skema yang terkait ekonomi adalah skema memberikan jaring pengaman sosial. Untuk satu orang diberikan 500.000, 350 berbentuk non tunai, 150.000 berbentuk tunai. Nah, dari kemarin kita kembali ke dapil dan ke daerah-daerah itu untuk memastikan tahapan-tahapannya berjalan sesuai rencana dan memastikan kelancaran dari program tersebut. Ini kalau misalnya refocusing anggaran Pak, memang sudah memang dilakukan juga oleh pemerintah. Dana-dana apa saja sih Pak yang memang dipotong untuk dialokasikan untuk penanganan percepatan COVID-19 ini? Kalau kita sih rencananya baru tanggal 17 ya diberikan rincian resminya, tapi dari yang kita dengar sih tentunya dari efisiensi perjalanan dinas, pemeliharaan yang memang tidak terlalu perlu, lalu belanja-belanja yang memang belum terlalu mendesak sehingga bisa ditunda dan dialihkan kepada penanganan COVID ini. Ini untuk sudah beberapa kali Komisi 2 melakukan rapat kerja Pak dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apa Pak yang selama ini dibicarakan? Ya, dua isu besarnya sih terkait kesiapan logistik, yang kedua terkait bantuan sosial ini. Jadi kita ingin memastikan bahwa bantuan sosial ini benar-benar diterima oleh orang-orang yang berhak dan jangan sampai ada orang yang berhak tapi terlewat tidak mendapatkan. Jadi kita concern betul mengenai data ini. Kita beberapa kali menegaskan dan memberikan
mewanti-wanti lah istilahnya, Oke. jangan sampai data ini dikelola secara sembarangan lah, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, karena Oke. semua orang terdampak dan pasti membutuhkan bantuan ini. Nah, ini terkait data ya Pak ya. Kan memang bantuan ini ada dari pusat, provinsi, kabupaten, kota yang memang memberikan bantuan. Betul. Lalu ada dalam Dari desa pun ada. Iya, iya. Nah, ini kan dan untuk provinsi yang 500.000 itu kan pasti dilakukan pendataan ya Pak, karena memang ada data baru juga, ada data masyarakat miskin, masyarakat rawan miskin. Nah, ini seperti apa? Siapa yang akan melakukan pendataan Pak? Jadi yang diberikan kewenangan memberikan pendataan itu dinas sosial. Kalau yang dari provinsi ya, dinas sosial Provinsi Jawa Barat. Jadi mereka mengambil datanya tuh dari DTKS dan non DTKS. Kalau untuk data DTKS saya kira tidak terlalu rumit ya, karena semua sudah terpotret dari Kemensos, sudah ada datanya. Tinggal menvalidasi mana yang sudah dapat dari pusat, nggak usah dapat lagi dari provinsi, mana yang sudah dapat dari yang lain, tidak dapat lagi dari provinsi, tinggal mix and match itu apa aja. Tapi yang agak rawan ini yang non DTKS atau yang Pak Gubernur sebut misbar, miskin baru. Karena itu kan tidak terekord di DTKS, artinya verifikasi dan validasinya pun agak-agak rumit, karena kan miskin baru ini kan tentunya dengan COVID ini pasti bertambah sangat banyak ya. Benar. Jadi memang harus dilakukan secara teliti dan sungguh-sungguh. Oke, ini kalau misalnya berarti memang harus benar-benar tepat sasaran Pak dalam bantuan miskin baru dan juga rawan miskin baru ini ya Pak ya. Nah, ini apakah dilibatkan dari aparat setempat Pak, aparat kewilayahan setempat untuk mendata atau memang seperti apa Pak? Jadi kalau yang selama kita turun kemarin, yang kita temui itu sebenarnya dinas provinsi sudah memberikan data ke dinas kabupaten. Dinas kabupaten lalu memverifikasi data tersebut dengan para kepala desa. Nah, namun yang terjadi itu kan biasanya data DTKS itu selalu diupdate 3 bulan sekali, kalau nggak salah. Nah, itu tuh update terakhir baru ada di Desember 2019. Jadi data yang dipakai itu Desember 2019. Otomatis dan banyak desa pun karena kemarin baru pemilihan desa serentak, mereka masih banyak yang belum mengupdate karena kepala desanya masih banyak yang baru dan lain-lain. Jadi mereka masih belum paham lah sistematika seperti apa dan lain-lain. Nah, itu yang membuat agak sedikit kacau di lapangan. Banyak kepala-kepala desa yang istilahnya protes dan menyerang dinas secara maksudnya tanda kutip bertanya dan lain-lain, karena mereka pun sama mungkin diserang oleh masyarakatnya gitu, menanyakan mana ini kok saya nggak masuk data dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang harus diluruskan. Tapi kemarin saya menyambut baik dari gugus tugas sudah membuat semacam hotline ya di aplikasi Pikobar, ada hotline pengaduan. Jadi kalau sampai ada masyarakat yang merasa berhak tapi tidak terdata, itu bisa mengadukan ke aplikasi tersebut. Saya sih mendorong jangan hanya di aplikasi tapi ada nomor teleponnya juga, takutnya kan tidak bisa mengakses aplikasi. Gitu. Benar. Lalu berapa lama sih Pak bantuan yang memang diberikan oleh pemerintah provinsi yang sebesar 500.000 Pak? Apakah memang setiap bulannya mendapatkan atau seperti apa? Direncanakan sih 4 bulan ya. 4 bulan. 4 bulan, jadi setiap bulan mendapat 500.000. Setiap bulan dapat. Nah, cuman kita berharap sih 4 bulan udah selesai ya. Jangan sampai maksudnya virus ini berlarut-larut sehingga kemampuan keuangan daerah pun sangat terbebani kan. Kita nggak tahu setelah 4 bulan apakah kita masih mampu untuk bisa membiayai dan sebagainya. Oke, lalu terkait dengan banyak dalam hal ini UMKM Pak yang terkena dampak. Nah, seperti apa Pak dorongan bantuan yang memang diberikan oleh Komisi 2 terkait dengan untuk benar-benar bisa menjaga UMKM ini agar masih setidak-tidaknya mereka masih bisa jalan gitu loh Pak. Iya, kita sih mendorong
pemerintah daerah juga memperhatikan UKM ya, dengan Mhm. cara saat ini memang kalau kita berbicara UMKM mengenai misalnya baju dan lain-lain mungkin Ya, atau pernak-pernik souvenir dan lain-lain mungkin itu susah untuk diharapkan ya. oke, Tapi mungkin mereka bisa dialihkan untuk pembuatan masker atau oke. APD. Mhm. Karena saya lihat di daerah-daerah banyak UKM-UKM yang memang Beralih punya fungsi. kapasitas, iya Mhm. beralih fungsi, punya kapasitas dan punya kemampuan untuk membuat masker-masker yang layak dan bisa digunakan sesuai standar prosedur kesehatan. Mhm. Itu kan kalau kita kita maksimalkan Mhm. bisa diproduksi secara masif itu bisa berguna, terutama kan memang saat ini masih kekurangan masker dan ini karena ini terjadi pandemi kan bukan tidak mungkin kita bisa mengekspor ke negara-negara yang memang membutuhkan juga gitu. Oke. Lalu kalau misalnya untuk saat ini Pak, apa ketimpangan Pak dari pasar modern dan juga pasar tradisional? Ini kan memang banyak sekali masyarakat yang akhirnya beralih ya Pak ya. Mau tidak mau mereka akhirnya beralih Ya, ke apa mungkin supermarket yang memang ada di dekat lingkungan mereka dan ya. sedikit melupakan pasar tradisional yang memang ada gitu loh Pak. Nah ini seperti apa Pak nantinya bantuan apa masih tetapkah ada bantuan untuk mereka? Iya, jadi kemarin saya keliling ke beberapa pasar di Kabupaten Bandung Barat. Memang Mhm. keluhannya rata-rata hampir sama. Jumlah pengunjung ke pasar itu berkurang hampir 30%, Oke. bahkan bisa lebih. Jadi yang biasa dia omsetnya berapa mungkin berkurang 30% lebih ya. Mhm. Nah, itu kan tentunya memberatkan mereka. Nah, karena orang pun takut bukannya tidak butuh pangan ya, tapi mereka memang khawatir keluar rumah jadinya yang mencarinya yang dekat rumah atau Benar, yang benar, benar Pak. dikenal lebih bersih atau dan lain-lain. Ya. Kita sih mendorong kita juga selama rapat dengan gugus tugas menekankan agar sebenarnya stok itu tersedia banyak sekali tidak langka bahkan sayuran para petani sayur tuh baru pada panen artinya Benar, stok benar Pak. sebenarnya melimpah Mhm. tapi selama ini distribusinya tuh tidak Terhambat ya Pak? tidak jalan terhambat karena ya itu tadi karena mungkin dari pasar sendiri memang permintaannya tidak ada sehingga mereka pun tidak mengambil. Nah, kita berharap pemerintah daerah bisa hadir menjemput bola Mhm. untuk memotong distribusi ini sehingga para petani atau Oke. pedagang pasar itu bisa tersambungkan kepada konsumen tanpa harus datang ke pasar. Mhm. Jadi Mhm. bisa mungkin disediakan difasilitasi lewat aplikasi atau Oke. difasilitasi lewat WA atau pengantaran atau seperti apalah bisa dipikirkan. Mhm. Mhm. Nah, yang lebih penting lagi, saya berharap bantuan sosial yang ada pun harus bisa memberdayakan mereka. Jadi jangan sampai nanti yang non tunai itu belanjanya di produsen-produsen besar. Mereka harus Oke. dibelanjakan juga Mhm. supaya Mhm. dana dari APBD yang buat bansos itu terasa pula oleh mereka. Oke. Beberapa hari yang lalu ini kan PSBB sudah diberlakukan ya Pak ya di daerah Bodebek Iya, dan nantinya iya. akan lanjut lagi ke Bandung Raya. Bandung Raya. Ya, Ya. nah ini seperti apa Pak? Kalau misalnya ini kan pasti akan semakin mempersempit juga gitu loh peluang yang ada untuk perekonomian kita. Nah ini seperti apa Pak nantinya? Adakah skema bantuan juga yang memang diberikan untuk benar-benar orang yang terdampak COVID-19 ini Pak, khususnya untuk para mungkin yang memang masyarakat miskin baru ini Pak, terkait dengan PSBB? Iya, skemanya kan dengan jaring pengaman sosial itu Mhm. di daerah Bodebek yang sudah diperlakukan duluan PSBB itu didahulukan Oke. pengiriman bantuannya mereka sudah mulai dari kemarin kalau nggak salah dari tanggal Mhm. 16 sudah mulai jalan. Iya, iya. Jadi didahulukan sebelum daerah-daerah lain. Nanti mungkin di Bandung Raya pun sudah didahulukan. Jadi Mhm. intinya ketika mereka dihimbau untuk tetap di rumah, ketersediaan pangan mereka setidaknya Terpenuhi ya sudah Pak? tercukupi lah Mhm. gitu. Mhm. Nah, tinggal kesadaran masyarakat dan bantuan aparat hukum juga mungkin untuk bisa lebih
mendisiplinkan para masyarakat ya, yang memang tidak ada keperluan yang sangat urgent, memang harus diam di rumah lah. Oke. Untuk kita susah bersama-sama, tapi hasilnya mudah-mudahan baik untuk kita semua. Oke, ini mungkin balik lagi Pak, terkait dengan pengawasan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini kan Bapak kan sedang balik lagi ke Dapil ya Pak ya, hampir semua anggota memang balik lagi ke Dapil. Apa saja Pak yang Iya. memang didapat selama pengawasan dari Dapil? Iya, yang paling terasa sih mereka mengeluh secara ekonomi ya, Ya. terutama sektor-sektor informal. Mhm. Pedagang-pedagang yang biasa mangkal di sekolah-sekolah, Ya. biasa mangkal di kantor-kantor, ini udah otomatis sudah nggak bisa lagi berdagang. Mhm. Sedangkan mereka keliling pun ya, belum tentu mendapatkan konsumen, Ya, karena ya. orang sekarang banyak memilih untuk menahan konsumsinya dengan diam di rumah. Mhm. Gitu. Mhm. Nah, jadi diharapkan nanti jaring pengaman sosial itu harus bisa menyentuh mereka, jangan sampai Mhm. orang-orang seperti mereka itu terlewat gitu. Oke. Gitu. Dan Lalu kita berharap ini cepat berakhir sehingga mereka pun bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Oke, lalu saat ini Pak terkait dengan kalau misalnya tadi Bapak bilang ada sektor informal yang memang terdampak ya Pak ya. Tapi kan memang banyak juga sebenarnya adalah mereka ini adalah bukan orang asli daerah situ Pak. Dalam arti mereka banyak sekali yang pendatang. Ini seperti apa Pak? Apakah mereka masuk bantuannya di daerah misalnya Bapak di KBB atau memang di daerah mereka pun eh, seperti apa skema bantuannya gitu loh? Jadi kalau skemanya itu kan nanti prosedur pengantarannya bekerja sama dengan PT Pos dan ojek online. Oke. Jadi rencananya akan diserahkan door to door ke rumah masing-masing sesuai data di KTP. Mhm. Nah, artinya ketika penerimaan itu harus memperlihatkan KTP katanya sesuai dengan data. Nah, terkait bagaimana dengan orang yang tidak tinggal di sana tapi bukan KTP setempat. Nah, itu Pak Gubernur kemarin sudah statement Mhm. bahwa semua orang yang ada di Jawa Barat tidak boleh kelaparan katanya. Saya Iya, kutip ya, iya. statement Pak Mhm. Gubernur seperti itu. Mhm. Tidak boleh kelaparan dan semua orang berhak mendapatkan yang memang sesuai kriteria. Artinya kita pegang omongan gubernur tersebut, kita akan awasi yang mudah-mudahan betul pendataannya untuk semua, karena ini kan walaupun bukan warga Jawa Barat Ya. ya dengan keadaan seperti ini ya mereka juga Terkena dampak ya Pak. ikut membantu terkena dampak dan ikut membantu mencegah penyebarannya dengan dia diam di lokasi dia tidak bepergian pulang atau Ya, dan ya. sebagainya. Mhm. Mhm. Karena itu juga harus diperhatikan dan kita pegang janji Pak Gubernur, kita akan awasi mudah-mudahan itu terlaksana. Tapi saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk proaktif juga. Kalau memang menemukan laporkan sesuai jalur yang memang sudah dibuka seperti di aplikasi Oke. layanan aduan lainnya. Oke, mungkin terakhir nih Pak, himbauan Pak untuk masyarakat Pak, khususnya masyarakat KBB, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, terutama di Kabupaten Bandung Barat, memang keadaan ini sangat berat untuk kita, tapi jangan jangan berkecil hati, jangan putus asa. Kita tetap semangat, insya Allah kita bisa melewati ini semua. Saya menghimbau Amin. jangan banyak keluar rumah sebisa mungkin kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, dan semoga virus ini segera berakhir. Amin, amin. Oke, baik. Terima kasih Amin. Pak Tobias sudah bergabung bersama kami. Siap. Ya. Terima kasih banyak Bandung TV. Ya. Ya, sehat ya Pak sama keluarga ya Pak. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya pemirsa, baru saja Anda simak perbincangan saya dengan Bapak Tobias Ginanjar Saidina SAP selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Gerindra. Dan tentu saja semoga kita harapkan bersama-sama ini agar pandemi
COVID-19 atau virus corona ini bisa berakhir di mana-mana, baik itu di Indonesia dan juga di Jawa Barat. Dan tentu saja pemirsa, terkait dengan pandemi ini, kita ikuti sebagai masyarakat, kita ikuti anjuran dari pemerintah agar tetap di rumah saja, tetap melakukan produktivitas tentu saja di rumah dan tentu saja menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Akhir kata, saya Farah Pumtas mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.